Teman-teman, ini adalah Huawei Watch GT 5 Pro, smartwatch paling baru sekaligus yang paling mewah ya dari Huawei. Dan gak cuma mewah, ternyata fitur dari smartwatch ini juga melimpah. Nah, ini gue mau bahas ya dengan lebih detail seperti apa sih Huawei Watch GT 5 Pro ini dan apa aja fitur-fiturnya, sekaligus gimana pengalaman pakainya. Nah, Huawei Watch GT 5 Pro yang gue review ini sebenarnya merupakan bagian dari Huawei Watch GT 5 series yang memang dibagi dalam dua varian ya. Ada varian Pro dan varian standar. Varian Pro sendiri terdiri dari dua ukuran, yaitu 46 mm dan 42 mm. Nah, yang 46 mm ini tersedia dalam dua pilihan warna. Ada yang black, ada yang titanium. Dan yang gue review ini adalah Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm titanium. Sedangkan untuk varian standar juga tersedia dalam dua ukuran, 46 mm dan 41 mm dengan pilihan warna yang juga sangat beragam. Nah, berbeda dengan Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm black dengan strap dan desain yang terkesan lebih sporty, Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm titanium ini punya desain yang bergaya klasik, kokoh dan mewah. Nah, kalau teman-teman suka dengan gaya kemewahan seperti di jam tangan Rolex yang bold, kokoh dan manly, mestinya bakal suka ya dengan desain dari Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm titanium ini. Material strap dan bodinya ini dari aerospace grade titanium alloy dan kaca layarnya menggunakan material sapphire glass, sedangkan di belakang ini menggunakan nano kristal seramik yang secara ketangguhan nggak perlu ditanya lagi. Kombinasi ketiganya membuat smartwatch ini tahan panas, tahan karat dan tahan air, bahkan bisa dipakai diving sampai di kedalaman 40 meter juga, yang artinya udah tahan air laut dengan sertifikasi IP69K yang merupakan standar IP rating paling tinggi untuk saat ini. Untuk desainnya sendiri menggunakan desain oktagon yang semakin menambah kesan kokohnya ya. Dan di kanan ini ada crown yang bisa diputar untuk navigasi dan satu tombol shortcut. Terus ada lubang speaker dan ada lubang mic. Dan yang paling gue suka adalah desain dari strapnya ini. Jadi meskipun ini strap metal ya, tetapi ini sangat simple untuk disesuaikan ukurannya. Jadi kita nggak perlu tools apapun teman-teman. Kalau pengen mendekin strapnya, tinggal tarik aja sambungan strapnya ini dan tinggal kita lepas. Kita sesuaikan sama ukuran dari pergelangan tangan kita. Bahkan kalau misal pengen ganti strap, juga tinggal ditekan aja tombolnya di sini dan strap juga langsung lepas. Jadi untuk ukuran strap metal ini sangat-sangat praktis. Smartwatch ini support banyak bahasa ya, termasuk bahasa Indonesia ini juga udah disupport di sini. Untuk proses pairing kita tinggal scan aja QR code yang ditampilkan di smartwatch ini saat pertama kali setup dan bakal muncul halaman berisi daftar deretan brand. Tinggal pilih aja sesuai brand dari smartphone yang teman-teman pakai dan nanti akan langsung diarahkan ke App Store bawaan dari smartphone teman-teman untuk ngedownload aplikasi Huawei Health. Smartwatch ini support Android dan iOS by the way, jadi ya support hampir semua smartphone saat ini. Kalau teman-teman pakai smartphone Huawei malah nggak perlu download lagi ya aplikasi Huawei Health, karena begitu dideketin aja dia langsung kedetek dan bisa langsung di pairing. Untuk kenyamanan, meskipun smartwatch ini full metal, tetapi saat dipakai terasa nyaman teman-teman. Jadi strapnya di kulit juga nyaman, nggak tajam, nggak sakit juga ya di tangan, dan meskipun ukurannya terlihat besar dengan material yang juga full metal, smartwatch ini nggak terlalu berat, cuman 53 gram di luar strap, dan dengan strapnya totalnya juga cuma sekitar 94 gram, jadi nggak sampai 100 gram, masih cukup ringan lah dipakai sehari-hari dan masih nyaman dipakai tidur juga. Untuk layar, ini layar AMOLED 1,43 inch dengan resolusi 466 x 466 pixel. Secara tampilan warnanya terlihat tajam. Untuk brightness udah auto ya, jadi nggak perlu lagi ubah-ubah brightness secara manual. Dari pengalaman gue pakai smartwatch ini, experience layarnya udah oke ya, baik di outdoor ataupun di indoor. Sepanjang pemakaian layarnya nggak gampang kotor, kena bekas-bekas jari, dan sampai hari ini nggak ada goresan sama sekali yang terlihat di sapphire glassnya ini. Padahal ini gue pakai udah berhari-hari ya, dan sempat beberapa kali kepentok kayak gagang pintu minimarket atau juga kena tembok ya sewaktu tidur. Jadi ketangguhan dari sapphire glass ini memang nggak kaleng-kaleng. Nah, pilihan watch face-nya ada banyak. Watch face defaultnya seperti ini yang bisa kita custom informasi apa yang pengen kita tampilin ya. Kita juga bisa ganti dengan watch face bawaan yang jumlahnya cukup banyak. Ada yang bisa nampilin rute olahraga, ada yang bisa nampilin sesuai outfit, terus ada yang desainnya digital ya, ada juga yang berdesain analog. Dan favorit gua yang ini teman-teman, yang namanya activity ring. Ini watch face analog yang nampilin banyak sekali data-data penting ya, sekaligus progres aktivitas harian. Kita juga bisa install banyak sekali pilihan watch face dari aplikasi Huawei Health sesuai dengan style desain yang kita inginkan. Untuk always on display ada di smartwatch ini, dan mayoritas watch face bawaan punya tampilan always on display yang selaras ya dengan watch face utamanya, dan ini bagus-bagus teman-teman. Salah satu fitur yang menurut gua keren di smartwatch ini adalah raise to wake yang bisa diatur buat nampilin always on display-nya. Jadi pas diangkat nggak harus langsung ngebuka watch face utamanya, tetapi bisa tetap di tampilan AOD-nya yang bikin kesan jam tangan analognya tuh makin terasa. Untuk fitur olahraga ini sangat lengkap ya. Positioning trackingnya sekarang di-upgrade dengan Huawei Sunflower Positioning System yang udah built-in dengan 5
GNSS. Ini diklaim Huawei bikin akurasi rute, jarak, dan pace-nya ini naik cukup drastis ya dibanding dengan sebelumnya. Dan akurasi ini tentu sangat penting ya buat kita yang pengen tracking rute saat berolahraga. Di aplikasi Huawei Health kita bisa download offline maps di area kita, dan saat olahraga misalnya lari outdoor, trail run, atau bersepeda, kita bisa memantau rute dan lokasi kita beserta jarak dan kecepatannya. Kita juga bisa track return ya untuk membantu kita kembali ke titik awal. Bahkan kalau teman-teman ada di kota yang disupport oleh route draw seperti Bandung atau Jakarta misalnya, itu bisa lari dengan rute-rute kreatif ala gambar-gambar seperti ini teman-teman. Jadi misal lagi traveling bisa sekalian sambil eksplorasi rute ya di kota-kota tersebut. Nah, mode olahraganya sendiri sangat lengkap ya. Ada 100 lebih mode workout di sini, mulai dari lari, jalan, bersepeda, renang, hiking, trail run, badminton, sepak bola, dan masih banyak lagi. Selain bisa melihat rute saat olahraga, kita juga bisa melihat semua detail ya tentang olahraga kita, mulai dari heart rate, pace, jarak, waktu, langkah, kalori, intensitas, sampai ada running coach-nya juga. Terus kita juga bisa akses musik kontrol ya yang udah ada volume kontrolnya. Bahkan ada metronom juga yang bisa kita atur temponya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selain mode olahraga umum yang jumlahnya ada 100 lebih ini, ada juga mode olahraga eksklusif yang ada di smartwatch ini, seperti mode diving yang menampilkan kedalaman, durasi di dalam air, temperatur, kompas, dan ada stopwatch-nya juga. Dan smartwatch ini bisa dipakai free diving ya sampai di kedalaman 40 meter baik di air laut atau juga di air tawar. Selain diving, mode olahraga eksklusif lain yang ada di Huawei Watch GT5 Pro ini adalah golf mode, di mana smartwatch ini bisa detect lapangan golf terdekat ya di sekitar kita, jaraknya berapa, dan bisa kita download juga map golfnya, baik langsung lewat smartwatch-nya atau melalui aplikasi Huawei Health. Dan di sini ada 15.000 lebih lapangan golf ya secara global, termasuk di Indonesia sendiri itu total sudah ada 157 lapangan golf yang tersedia. Lapangan golf dekat rumah gue juga ada, jadi sebelum main golf kita bisa pantau ya detail lapangan golfnya dari 3D map di smartwatch ini, bisa atur strategi juga dan sebagainya. Lalu di sepanjang main golf kita juga bisa melihat titik-titik lokasi kita, jarak kita dengan area-area di lapangan golf, bahkan bisa lihat berbagai informasi real time ya seputar kondisi cuaca kayak kecepatan angin, arah angin, heat map, dan sebagainya untuk membantu akurasi saat main. Tentunya di sepanjang golf kita juga bisa lihat berbagai detail olahraga ya kayak heart rate, kalori, langkah, dan sebagainya, dan sesudah main bisa melihat scorecard dan berbagai report lainnya. Ada juga mode untuk pemula yaitu driving range yang memungkinkan smartwatch ini bisa detect backswing time, downswing time, swing tempo, swing speed, dan sebagainya ya saat sedang latihan. Dan ini fitur yang bisa kita pakai di Huawei Watch GT5 Pro tanpa perlu bayar atau berlangganan aplikasi, alias benar-benar gratis buat pengguna smartwatch ini. Fitur auto detect workout juga udah ada di sini ya yang support 4 jenis workout yaitu jalan, lari, elliptical, dan juga rower. Nah, untuk tracking kesehatan, Huawei Watch GT5 Pro dilengkapi dengan Huawei TrueSense System yang udah banyak mendapatkan upgrade. Dibanding seri sebelumnya, gue ngerasa tracking kesehatan di smartwatch ini jauh lebih cepat ya. Dan di sini fitur cek kesehatannya sangat-sangat lengkap. Ada fitur cek detak jantung secara real time ya yang menampilkan grafik beserta detail resting heart rate-nya, bisa cek temperatur tubuh juga, bisa lihat tingkat stres dan kadar oksigen dalam darah. Dan yang menarik, ECG udah ada di Huawei Watch GT5 Pro ini. Jadi kita bisa cek ECG dan lihat hasilnya. History reportnya juga bisa kita lihat ya dengan lebih lengkap di aplikasi Huawei Health. Selain itu, pulse wave arrhythmia analysis yang bisa detect ya kalau ada ketidaknormalan di denyut jantung, entah itu prematur beats atau resiko AFib, itu ada di smartwatch ini. Bisa cek kekakuan pembuluh arteri juga, jadi ya udah sangat-sangat lengkap lah untuk tracking kesehatannya ini. Untuk tracking tidur kita bisa lihat ya durasi tidur kita berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa, detail sleep stage-nya seperti apa, terus sampai kualitas tidur pun bisa kita lihat melalui sleep score. Pola nafas saat tidur juga dimonitoring ya untuk mendeteksi kalau ada gangguan nafas saat tidur. Dan gak cuma tidur malam, tidur siang pun juga bisa di-tracking di smartwatch ini. Nah, yang baru teman-teman, sekarang ada Emotional Wellbeing Assistant. Jadi dia bisa detect kondisi mind body wellness kita, suasana mood kita, apakah happy, netral, atau sedih, itu bisa kedetek ya. Gue sendiri beberapa kali dapat notif kalau lagi bad mood atau lagi stres ya. Nah, itu langsung diingetin untuk tarik nafas dan juga untuk lebih relax. Ini bisa kita lihat grafiknya juga, dan ini beda ya dengan stress tracking. Jadi Emotional Wellbeing Assistant ini lebih ke tracking state dari mood kita. Lalu ada juga watch face khusus ya untuk ini yang nampilin update state mood dan juga emotional well-being kita lewat karakter panda ini. Dan harapannya sih dengan awareness ya untuk relax dan juga tarik nafas dalam setiap kali suasana mood kita kurang bagus,
dalam jangka panjang itu bisa punya impact yang bagus juga ya buat mental health kita. Untuk fitur komunikasi ini juga lebih lengkap ya dari sebelumnya. Kita bisa angkat telepon langsung dari smartwatch ini via Bluetooth call. Kita juga bisa telepon balik kalau ada miss call. Bisa telepon kontak favorit yang tersimpan di Huawei Health ya. Volumenya ini cukup kencang teman-teman, dan bisa kita atur juga pakai crown-nya. Nah, volume ini juga bisa menyesuaikan otomatis ya kalau kondisi sekitar saat kita angkat telepon itu sedang berisik. Untuk WhatsApp call notifnya muncul di smartwatch ini, tetapi untuk angkat memang harus melalui smartphone-nya secara langsung. Nah, yang menarik untuk chat dan SMS ini sekarang bisa langsung kita balas dari smartwatch ya, dan di sini kita bisa langsung ngetik balasannya melalui Celia keyboard yang tersedia. Keyboard ini support bahasa Indonesia juga, dan untuk memudahkan ngetik, keyboard ini aktif memberikan suggestion ya untuk kata yang mungkin akan kita gunakan atau kita pakai buat nge-reply. Dan selain ngetik, kita juga bisa balas dengan smiley, dan untuk notifikasi yang diteruskan ke smartwatch ini bisa kita atur lewat aplikasi Huawei Health. Gua sendiri biasa cuma nerusin notif aplikasi-aplikasi penting aja ya, kayak WhatsApp, call, dan juga email. Untuk notif sosmed kayak IG dan yang lainnya itu gua matiin biar nggak terlalu mengganggu saat smartphone dipakai. Untuk platformnya, Huawei Watch GT5 Pro hadir dengan Harmony OS 5 yang terbaru, yang user experience-nya terasa sangat efisien ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak swipe widget untuk lihat informasi di smartwatch ini, karena beberapa widget penting itu dikumpulkan dalam satu kategori yang bikin aksesnya juga jadi lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya ada widget kesehatan nih yang langsung nampilin grafik denyut jantung, sekaligus skor stress tracking, durasi tidur, dan kadar oksigen dalam darah. Dan ikon-ikonnya ini kalau kita tap juga langsung menuju ke detail trackingnya masing-masing. Jadi enak ya, udah langsung ngumpul jadi satu di sini. Begitu juga ada widget lifestyle yang berisi info events, cuaca, temperatur, serta shortcut untuk call dan juga musik. Yang kalau kita tap informasinya ini juga bakal langsung masuk ke detail info yang lebih lengkap. Atau ada widget olahraga juga yang langsung berisi shortcut ke workout favorit kita dan berbagai informasi penting lainnya. Detail tracking aktivitas juga bisa dengan mudah kita akses ya langsung dari activity ring. Di depan kita bisa lihat langsung progress bar aktivitasnya. Kalau di tab, detail statusnya juga langsung ada ya, termasuk berbagai grafik aktivitas dan informasi-informasi yang penting lainnya. Nah, navigasi dari smartwatch ini cukup simpel teman-teman. Swipe up untuk lihat notifikasi, swipe down untuk ke quick shortcut, dan di sini ada menu cepat ya untuk akses settings, do not disturb, find my phone, dan sebagainya. Lalu kita bisa swipe kanan untuk ke smart assistance yang berisi detail cuaca dan musik player, serta swipe kiri untuk navigasi ke masing-masing widgetnya. Dan kalau kita tekan ya crown-nya ini, kita bakal dibawa ke menu aplikasi. Di sini kita bisa pakai crown-nya untuk zoom in dan zoom out ya masing-masing icon. Tampilan grid ini bisa kita ganti juga dengan tampilan list, dan di sini ada beberapa aplikasi bawaan ya kayak stopwatch, alarm, barometer, kalender, weather, kompas, petal maps, kalkulator, dan sebagainya. Nah, kita ini juga bisa install beberapa aplikasi lain lewat App Gallery di Huawei Health. Ada beberapa aplikasi yang cukup useful di sini kayak Spotify Control ya untuk atur Spotify dari smartwatch. Ada juga Google Maps Viewer, ada Events Google Calendar, atau aplikasi to-do list yang sering gua pakai seperti TickTick. Untuk aplikasi Strava atau Adidas Running memang nggak ada ya di App Gallery ini, tetapi ada opsi untuk sharing data dari smartwatch ini ke Strava atau Adidas Running. Jadi at least data tracking workout dan aktivitas kita itu bisa disinkronisasi ya ke akun Strava atau Adidas Running kita. Nah, Huawei Watch GT5 Pro ini juga punya beberapa fitur ekstra. Kayak misalnya sekarang kita bisa screenshot ya tampilan smartwatch dan otomatis bakal tersimpan di galeri smartphone. Atau kalau teman-teman pernah pakai Adidas Running yang versi premium atau juga aplikasi workout berbayar ya kayak Freeletics, di Huawei Health ini juga ada running plan dan juga workout course-nya yang mirip seperti itu. Bedanya di sini bisa kita akses secara gratis ya. Jadi untuk lari misalnya ada beberapa opsi running plan-nya, ada virtual coach-nya juga, terus di workout course ada beberapa program olahraga juga yang lengkap dengan video dari trenernya, dan setiap kali kita jalankan navigasi dari workout course ini langsung muncul ya, dan juga terhubung ke smartwatch ini, dan tentu langsung di tracking juga. Dan satu hal lagi yang juga menyenangkan dari Huawei Watch GT5 Pro ini adalah keawetan baterainya. Dari hasil pengujian, baterai Huawei Watch GT5 Pro 46mm ini bisa bertahan sampai 2 minggu penuh ya dengan always on display off, atau sekitar 5 hari dengan always on display on. Jadi ya nggak perlu repot-repot ngecas ya setiap hari atau juga 2 hari sekali. Prosesornya sendiri hanya berlangsung dalam waktu kurang lebih 1 jam ya menggunakan magnetic charger bawaan, dan ini keawetan baterai yang sangat baik teman-teman untuk ukuran smartwatch, mengingat beberapa smartwatch populer ya di kelasnya itu punya keawetan baterai yang lebih pendek ya, sekitar 1-2 hari penggunaan saja. Dan Huawei Watch GT5 Pro udah dijual ya mulai 3 Oktober dengan harga mulai dari Rp4.599.000 dan gratis Huawei FreeBuds 5i. Dan kesimpulannya bisa gue ambil ya setelah beberapa hari pakai Huawei Watch GT5 Pro 46mm titanium ini adalah smartwatch yang cocok banget buat teman-teman yang suka jam tangan mewah yang bergaya klasik, manly, dan kokoh. Build quality-nya sangat solid, body dan materialnya tangguh,
tracking aktivitas, kesehatan dan olahraganya juga komplit ya. Begitu juga dengan fitur komunikasinya. Selain itu, smartwatch ini juga menawarkan baterai yang awet teman-teman dengan proses charging yang cepat serta kenyamanan yang sangat baik ya untuk dipakai harian. Fitur ekstra seperti mode diving, mode golf, workout course sampai running plan ini juga jadi nilai tambah tersendiri di smartwatch ini. Tetapi in the end teman-teman bisa coba dan nilai sendiri lah ya sebelum memutuskan beli, karena sepertinya Huawei Watch GT5 Pro ini juga tentunya udah tersebar dan bisa teman-teman cobain langsung di berbagai Huawei Experience Store terdekat di kota teman-teman. Untuk link resminya silahkan dicek di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat bisa teman-teman tulis ya di kolom komentar. Gue Febian dari Kepinturun pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.